Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya. Saya Yudhita Mahalan Putra Handingbawana dari kelas 11 TJKD 2 absen 30 dan tamu kita Saya Franciscus Saverius Farala Manuel dari kelas 11 TJKD 2 absen 15. Nah, terkait dengan portofolio sejarah, kali ini kita akan membahas topik tentang rempah-rempah nih. Nah, di sini topik rempah-rempah ini terkait dengan bagaimana saat zaman penjajahan bangsa asing dan beberapa poin tentang manfaat rempah-rempah. Nah, mari kita mulai untuk podcastnya. Nah, di sini kita mulai dulu nih dari pembahasan yang pertama mengenai dengan sejarah penjelajahan. Nah, sejarah penjelajahannya itu bagaimana? Jadi pada saat itu Eropa dan termasuk Belanda mencari rute perdagangan rempah-rempah ke Asia melalui perjalanan laut jarak jauh pada abad ke-15 dan ke-16. Ke-15 dan ke-16. Betul. Ini mengarah pada perjalanan dunia dan kolonisasi. Penjelajahan dunia dan kolonisasi. Oke, di sini berarti sejarah penjelajahannya itu pada abad ke-15 dan ke-16 dan mengarah pada penjelajahan dunia dan kolonisasi. Oke. Nah, di sini kan kita sering mendengar Belanda bagaimana ketika menjarah berbagai sumber daya di Indonesia, salah satunya adalah rempah-rempah. Nah, bagaimana Belanda di Indonesia? Pada saat itu Belanda berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia dan mendirikan Hindia Belanda atau sekarang juga bisa dikenal sebagai Indonesia sebagai koloni mereka. Koloni mereka yaitu adalah Hindia Belanda. Ya. Mereka memonopoli produksi dan perdagangan rempah-rempah yang menghasilkan keuntungan besar bagi mereka. Oke, jadi di sini Belanda mendirikan Hindia Belanda sebagai koloni mereka atau sekarang Indonesia. Nah, tadi kan mereka memonopoli nih dari produksi dan juga perdagangan rempah-rempah. Nah, bagaimana bentuk monopolinya? Saat itu Belanda menjalankan sistem monopoli yang sangat ketat di Hindia Belanda yang mengizinkan mereka untuk mengendalikan harga produksi dan perdagangan rempah-rempah. Hal ini menyebabkan penderitaan bagi penduduk setempat dan konflik. Oke. Berarti terkait perdagangan ya. Oke. Dan di sini kan kita tahu nih bagaimana rempah-rempah berperan penting dalam bangsa Indonesia dan seperti apa budaya dan perkembangannya. Rempah-rempah saat ini memainkan peran penting dalam budaya Indonesia, termasuk dalam masakan dan upacara tradisional. Pengaruh Belanda juga terlihat dalam perkembangan budaya kuliner dan pengeksporannya ke seluruh dunia. Seluruh dunia, jadi cukup luas ya dari sumber daya rempah-rempah ini dan sangat kaya sekali dari rempah-rempah ini. Dan lalu selama periode kolonial, nah tadi kan sudah dijelaskan nih sama Mas Farel bagaimana penjelajahannya, bagaimana monopolinya, dan perlawanan dan perjuangan itu seperti apa sih? Selama masa kolonial, ada banyak perlawanan terhadap penjajahan Belanda, termasuk yang terkait dengan perdagangan rempah-rempah. Perjuangan ini berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Oke. Berarti di sini perlawanan dan perjuangannya ini cukup kuat, bahkan sangat effort sekali untuk bangsa Indonesia. Jadi itu pertanyaan dan sedikit obrolan kita ya Mas Farel terkait dengan saat penjelajahan bangsa asing serta bagaimana nih sejarah penjelajahannya, seperti apa ketika Belanda di Indonesia mencari jarahan yang berupa rempah-rempah tadi, lalu ada monopoli rempah-rempah dan juga ada budaya dan perkembangan dan terkait dengan perlawanan dan perjuangannya juga nih teman-teman. Nah, lalu lanjut ke poin yang kedua nih Mas Farel. Beberapa tadi kan kita sudah sebutkan mengenai penjelajahan rempah-rempah ya. Nah, di sini kenapa sih rempah-rempah itu bisa menjadi jarahan yang sangat amat bernilai bagi bangsa asing dan sangat-sangat jadi target penting bagi perdagangan dunia? Itu bagaimana? Dan yang pertama ini pengenalan rempah-rempah di Indonesia. Dan rempah-rempah itu seperti apa sih? Rempah-rempah itu telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia selama berabad-abad. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah terbesar di dunia. Oke, dan negara ini menghasilkan seperti apa rempah-rempahnya? Contohnya? Negara ini menghasilkan rempah-rempah yang cukup beragam ya, seperti teh, pala, lada, kayu manis, kunyit, dan masih banyak lagi. Cukup banyak ya, dan itu pasti sering kita
pakai untuk memasak ataupun hal lain ya yang terkait dengan makanan. Oke. Dan lalu di sini peran apa aja sih yang penting di rempah-rempah ini? Rempah-rempah telah memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan dunia, dan pedagang dari seluruh dunia datang ke Indonesia hanya untuk memperoleh rempah-rempah yang berharga ini. Nah, tadi kita juga sudah bahas ya tentang rempah-rempah yang sangat bernilai sekali bagi bangsa asing. Nah, lalu di sini jenis-jenis rempah-rempah dan penggunaannya itu seperti apa, Mas Farel? Misalnya ya cengkeh dan pala sering digunakan dalam pembuatan kue dan hidangan penutup, sementara lada dan kunyit memberikan rasa pedas dan warna kuning yang khas pada masakan khas Indonesia. Oke. Nah, lalu di sini kan kita pasti kenal dong sama yang namanya kayu manis nih. Ini juga salah satu rempah-rempah, betul tidak, Mas Farel? Betul. Nah, itu gimana nih dari kayu manis sendiri? Kayu manis yaitu memiliki aroma yang manis dan harum, sering digunakan dalam makanan seperti gulai dan hidangan khas. Ya, jadi itu terkait contoh detail ya tentang rempah-rempah. Oke, langsung di sini kan kita pasti nggak cuma dari segi makanan ya, pasti bisa dong dijadiin kayak obat tradisional, herbal atau dan segala apapun itu terkait dengan pengobatan medis ya. Itu bagaimana nih Mas Farel terkait dengan obat tradisional sendiri dari rempah-rempah? Tentunya rempah-rempah itu bisa ya dibuat menjadi obat-obat tradisional. Seperti contohnya itu kunyit memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Kayu manis dapat membantu mengatur kadar gula darah. Oke. Dan juga di sini rempah-rempah sering digunakan sebagai ramuan ya atau obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Dan berarti di sini rempah-rempah kenapa nih bisa jadi incaran para bangsa asing, karena pada saat itu rempah-rempah salah satu sumber daya yang sangat bernilai dan ini ada di Indonesia teman-teman. Jadi kita harus bangga jadi bahasa Indonesia. Nah, langsung nih lanjut ke poin yang selanjutnya, Mas Farel. Rempah-rempah dalam budaya Indonesia itu seperti apa sih? Rempah-rempah tidak hanya berkaitan dengan kuliner dan kesehatan, itu juga memiliki signifikasi budaya dalam di Indonesia. Nah, seperti apa tuh contohnya? Rempah-rempah juga itu di Indonesia ya sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan dan upacara keagamaan. Oke. Siap. Jadi untuk rempah-rempah sendiri ini sering digunakan ya dalam upacara adat atau ya kegiatan khusus seperti pernikahan atau upacara keagamaan. Nah, langsung kita ke poin selanjutnya, yaitu pasti rempah-rempah ini menjadi poin yang sangat diincar oleh bangsa asing nih. Dan gimana sih keberlanjutan dan ancaman terhadap rempah-rempah ini sendiri? Tentunya ada tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keberlanjutan rempah-rempah di Indonesia, seperti misalnya perubahan iklim, deforestasi, dan perubahan sosial dapat mengancam produksi rempah-rempah. Oke. Ya, jadi perlu kita ketahui ya bahwa rempah-rempah ini ya tadi salah satunya untuk obat dan juga acara-acara khusus seperti acara keagamaan ataupun upacara adat, dan juga memiliki banyak fungsi. Rempah-rempah ini secara keseluruhan ada fungsional ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan nih tentang rempah-rempah Indonesia yang kaya akan budaya dan sejarah, dan pastinya dong kita harus bersama-sama menjaga dan menghargai wisata atau warisan alam ini. Betul tidak Mas? Betul. Nah, dukungan petani rempah-rempah berkelanjutan dan coba masak nih. Kalian coba masak karena kita sering menjumpai nih berbagai jenis bahan rempah-rempah, contohnya kayak kunyit tadi, jahe dan segala macam ya. Rempah-rempah untuk merasakan kelezatannya. Terima kasih. Berikut adalah podcast kita hari ini, dan apabila ada kekurangan dalam video yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.